Halo Kontaners, kembali lagi bersama saya Aziz Husaini, host dari podcast Inside Kontan. Kali ini kita akan membahas lagi tentang riset kontan keyakinan CEO yang pada hari Senin kemarin terbit di headline Kontan. Sekarang saya sudah bersama dengan Mas Andi. Apa kabar Mas Andi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Mas ya. Ya. 3 bulan kemarin riset, Betul. sekarang akhirnya sudah ada hasilnya ya. Betul. Oke, nanti kita bisa cerita ya. Siap. Mas Markus, apa kabar Mas? Baik Mas Aziz. Baik ya. Baik Mas Aziz. Aduh, Pojum, Ya. gimana Pojum? Baik, Apa kabar? Baik. Semoga Baik ya. Semoga risetnya bagus nih. Semoga Ya, nanti ceritain sama Mas Nanti Andi. diceritain. Ceritain Mas Andi. Mas Andi, Siap. ini riset sudah keluar Sudah. dan kita Ya. tentu mungkin flashback ke belakang ya. Oke. Cara merisetnya itu bagaimana? Bisa diceritain dulu lah sedikit Oke. ya. Sejak kapan juga Sejak ya? kapan Ya. gitu kan? Melibatkan siapa saja Oke. gitu ya. Terus kemudian nanti Mas Andi bisa cerita apa hasilnya nih. Oke. Kira-kira begitu. Siap. Ya, coba Mas Andi bisa diceritakan Mas. Oke, Mas Aziz, terima kasih. Yang pertama-tama saya akan cerita tentang apa sih sebenarnya indeks keyakinan CEO Indonesia gitu ya, Ya. atau kita singkatnya ICCI. Kita biasa nyebutnya CEO Index. Oke. Gitu. Oke. Nah, CEO Index ini sebenarnya adalah hasil survei teman-teman jurnalis kontan di lapangan Ya. terhadap persepsi para pebisnis petinggi perusahaan yang ada di Indonesia terkait dengan prospek ekonomi 3 bulan ke depan. Oke. Nah, artinya memang survei ini dilakukan secara kuartalan atau 3 bulanan. Nah, untuk kali ini terbit untuk kuartal 4 2025 Oke. atau kita rilisnya itu awal Oktober 2025. Itu Oke. kira-kira gambaran seperti itu. Ada 6 indikator ya, Ya. 6 indikator atau variabel yang kita tanya kepada para petinggi perusahaan di Indonesia. Jadi kita survei itu puluhan, Bang Aziz. Ya. Nah, ada 6 indikator. Yang pertama tentang ekonomi makro, yang kedua tentang belanja pemerintah, yang ketiga tentang daya beli masyarakat, yang keempat itu ekonomi global, kelima politik nasional, dan keenam ekspansi bisnis. Nah, untuk hasil survei atau CEO Index yang terbit Oktober untuk 3 bulan ke depan, yaitu kuartal 4 2025, itu hasilnya ada di level 3,25. Artinya apa itu? Nah, oke. 3,25. 3,25 ini sebenarnya adalah level optimistis. Oke. Yang mengindikasikan bahwa para CEO itu merasa optimis terhadap prospek perekonomian 3 bulan atau di kuartal terakhir 2025. Karena kita bandingkan dengan kuartal 3 ya. Kuartal 3 saat itu CEO Index berada di level 3,01. Naik berarti ya? Iya, kalau sekarang berarti naik gitu. Nah, 3,01 itu kan sebenarnya kita udah ulas ya kemarin itu. Itu level terendah sejak pandemi Covid. Gitu. Dan kita tahu bahwa di periode kuartal 3 itu adalah periode di mana Indonesia itu mengalami kayak semacam demonstrasi Agustus berdarah ya. Pada saat itu masyarakat memprotes dan akhirnya terjadi pecah demonstrasi. Dan itu yang seirama dengan hasil indeks CEO Index kita gitu. Ya. Seperti itu sih kira-kira gambarannya, Bang Aziz. Nanti kita elaborasi. Berarti surveinya dilakukan mulai September gitu? Ya, kalau untuk terbit yang untuk terbit kuartal 4 kita mulainya itu sebulan sebelumnya, yaitu pada bulan September 2025 gitu. Nah, Mas Andi, pertanyaannya. Ya. Di kuartal 3, di kuartal 2 ya? Kuartal 3 itu berarti Juli sampai September. Nah, itu kan sudah dilakukan survei yang dibilang paling rendah, gitu ya. Terus kemudian kita mengadakan survei kembali, hasilnya 3,25. Optimistis. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membuat mereka yang tadinya di titik terendah menjadi optimistis? Oke, jadi ada beberapa kategori penilaian ya. Jadi ada para CEO itu memandang di skor-skor seperti belanja pemerintah, ekonomi makro, kemudian daya beli itu sudah sedikit membaik, Mas Aziz. Kenapa demikian? Ya, kita lihat ya bahwa
setelah pergantian Menteri Keuangan yang baru ya dari Sri Oh, Mulyani. jadi ada hubungannya dengan Ada. pergantian ke Menteri Keuangan? Saya rasa itu ada karena itu tercermin di hasil wawancara kita juga ya terhadap para CEO gitu. Jadi ini kita bukan cuman CEO itu menyertakan skor gitu dengan skala 1 sampai 5, tapi juga kita ada wawancara mendalam juga. Kita elaborasi pendapat para CEO seperti apa gitu. Nah, di situ ada satu benang merah gitu ya. Bahwa sebenarnya langkah Presiden Prabowo setelah meletup demonstrasi Agustus berdarah gitu kan. Nah, itu kan mulai ada perubahan-perubahan ya. Karena masyarakat juga melihat bahwa ini pemerintah sebelum ada demonstrasi itu kesannya itu cuek terhadap protes-protes yang dilakukan gitu. Nah, sekarang mulai ada perubahan. Selain juga reshuffle kabinet, itu juga ada semacam beberapa program ya. Beberapa program yang digulirkan sama pemerintah. Yang paket ekonomi kemarin itu ya? Ya betul, paket kebijakan ekonomi yang kemarin diluncurkan yang memang itu sejalan ya, maksudnya sejalan dengan tuntutan masyarakat. Walaupun di sana sini juga masih ada semacam beberapa kritik dan catatan juga dari masyarakat, ya termasuk juga para CEO. Nah tadi saya kembali lagi ada 3 indikator, satu ekonomi makro, kemudian belanja pemerintah, serta daya beli yang sedikit membaik. Gitu. Para CEO melihat bahwa ada perubahan gitu dibandingkan kuartal 3 2025. Seperti itu Bang Ajis. Jadi optimisme itu didorong oleh 3 faktor tadi 3 ya? faktor tadi. Oke. Gitu. Itu yang baiknya. Ada nggak kira-kira yang membuat pebisnis itu masih menahan ekspansi di kuartal 4? Oke. Tergambar nggak di riset tersebut? Oke. Nah yang menariknya Bang Ajis, walaupun secara umum CEO indeks ini keyakinan CEO-nya ini menguat, tapi memang ada catatan. Setidaknya ada 2 ya. Ada 2 yang disorot, ada 2 kategori yang disorot oleh para CEO. Yang pertama itu tetap politik nasional. Yang kedua ekspansi bisnis. Tadi kan Bang Aji sudah singgung soal indeks atau persepsi para CEO terkait dengan ekspansi bisnis 3 bulan ke depan. Nah, saya mungkin bicara ke politik nasional terlebih dahulu ya. Sebenarnya para CEO ini cenderung lebih melihat hati-hati. Hati-hati terhadap perkembangan dinamika politik nasional pasca kerusuhan yang Agustus kemarin. Nah, makanya kenapa skornya itu seandainya pun naik secara kuartalan, tapi sebenarnya tipis. Gitu. Kalau kita tarik setahunan ya, dalam setahun year on year itu sebenarnya turun. Oh, sebenarnya turun. Turun gitu. Skornya pernah bagus di kapan tuh? Yang ini yang indeks yang skor politik ya, indeks politik nasional itu di awal masa pemerintahannya Prabowo. Jadi Oktober 2024. Itu cenderung meningkat gitu. Karena kan ada ekspektasi pergantian pemerintahan baru gitu. Ada program-program kerja yang memang untuk perbaikan lah ya dibandingkan periode sebelumnya. Gitu. Jadi kalau year on year sebenarnya turun ya? Year on year politik nasional turun, gitu. Meskipun kan kita lihat ya bahwa secara konsolidasi ya, konsolidasi Pak Prabowo gitu di parlemen kan sebenarnya solid. Cuma persoalannya adalah ada majority silent. Jadi ada mayoritas yang diam yaitu siapa? Publik, masyarakat. Itu dibuktikan dengan Agustus. Yang adanya gejolak demonstrasi itu, ya. Dan itu beberapa tempat. Ya, pada akhirnya sebenarnya direspons sama pemerintah. Hasilnya apa tadi? Reshuffle kabinet, kemudian ada stimulus paket ekonomi gitu. Tapi ini kalau dilihat dari penurunan yang year on year ini, apakah karena reshuffle-nya mereka nggak terlalu puas atau mereka masih menunggu? Lebih menunggu. Jadi kalau dari wawancara kita ya ke beberapa CEO ada semacam para pebisnis itu belum confidence terhadap dinamika situasi politik nasional saat ini. Harus ada kayak semacam konfirmasi bahwa di kuartal 4 ini memang sebenarnya kita baik-baik saja. Berarti disorot betul ya soal politik nasional ini ya? Masih tetap disorot gitu. Karena tadi ini kan sekarang publik sudah mulai aware ya terhadap situasi perekonomian, terus kemudian situasi politik, kebijakan publik, dan ini memang yang mesti yang para pengusaha melihat ini yang mesti
kayak semacam dicermati oleh pemerintah, semestinya gitu. Nah, itu yang skor politik nasional. Nah, ada satu lagi yang paling penting sebenarnya, yaitu skor atau indeks ekspansi bisnis. Nah, ini bisa gimana itu? Skor indeks ekspansi bisnis ini secara 3 bulanan dari dibandingkan kuartal 3 2025 itu turun, walaupun single digit, dan juga secara tahunan juga turun, itu double digit. Gitu. Jadi memang kenapa demikian? Ya ini uniknya itu dari beberapa wawancara kita ya terhadap para CEO. Para CEO itu sebenarnya saat ini itu menunggu, wait and see. Menunggu apa? Menunggu konfirmasi bahwa sebenarnya apa yang dilakukan sama pemerintah, misalkan stimulus, kemudian ada belanja pemerintah, kemudian pertumbuhan ekonomi itu memang benar-benar berjalan kondusif. Kan pemerintah kan menargetkan bahwa pertumbuhan ekonomi kalau nggak salah ya tahun ini 5,2%. Nah, yang ditunggu pemerintah, yang ditunggu para CEO itu adalah apakah belanja pemerintah bisa benar-benar terserap di kuartal terakhir. Dan terserap ini bukan asal terserap ya, tapi juga kualitasnya seperti apa. Dan ini yang ditunggu sama para CEO. Oke, tahan dulu Mas Andi dari soal CEO yang belum cukup yakin untuk melakukan ekspansi di kuartal 4. Nah, kalau dilihat juga nih Mas Markus, pengangguran makin banyak. Nah, ini dengan adanya riset yang dilakukan Kontan, artinya kan CEO masih menahan di kuartal 4. Nah, ini bisa dielaborasi nih Mas Markus, gimana sih sebenarnya situasi terkini persoalan dari di lapangan lah, paling nggak di realnya itu seperti apa sebenarnya? Ya betul. Ya, terima kasih Mas Ajis. Sebenarnya sih para CEO ini sudah aware, sudah mengantisipasi bahwa satu-satunya cara untuk bisa menciptakan lapangan kerja itu adalah dengan investasi. Investasi. Karena dengan investasi itu ekonomi akan bakal bergerak, perusahaan tuh bisa mendirikan menambah produksi, mendirikan pabrik, yang ujung-ujungnya adalah bisa menciptakan lapangan kerja. Ini investasi domestik dan asing ya. Betul. Pokoknya itu antara asing sama domestik itu harus saling sejalan. Karena apa? Lagi-lagi soal data ya. Data yang kita tahu yang dirilis oleh BPS. Atau juga Kementerian Ketenagakerjaan juga terbaru-baru ini dia juga merilis data bahwa jangan salah, itu setiap tahun itu ada 10 juta orang yang mencari pekerjaan. 10 juta ya? 10 juta. Tambahan atau? Berarti tambahan kan, Po? Ya kan baru. Oh, enggak, ini kalau dibedah lagi. Atau akumulatif. Nah, ini akumulatif. Kalau dibedah lagi, ini data clear dari Kementerian Tenaga Kerja ya? Karena mereka tuh mengadopsi semua data yang dari BPS dan dari mereka juga. Jadi kalau dibedah lagi, itu data itu berasal dari 7 jutaan itu dari pengangguran, angka pengangguran terbuka kita ya. Terbuka ya. Itu data per Maret 2025 dari BPS. Selebihnya dari mana? Dari para lulusan sarjana kita. Yang sekitar 2,5 juta. 2,5 juta. Nah, sebenarnya apakah ini data gede? Ya, jelas gede sekali. Miris ya. Apakah ada upaya dari pemerintah? Ada sih, upayanya ada. Nah, kita tahu kan yang program terbaru ini yang baru saja diluncurkan. Yang magang ya? Nah, program magang. Program magang ini memang langsung. Berapa gajinya itu? 3 juta ya? Per bulan tuh 3,3 ya. 3,3 ya. Jadi sesuai dengan UMP masing-masing daerah ya. Itu targetnya sih kan 20.000 ya, 20.000 program magangers yang bakal yang diakomodasi oleh, kalau nggak salah data terakhir itu sudah mencapai 600 perusahaan ya, yang katakanlah yang akan ikut, yang menampung lah ya. Menampung lah, mulai dari BUMN sampai juga swasta. Nah, itu program itu bakal berlangsung sampai dari kalau nggak salah dari 17 Oktober sampai 17 April. Jadi 2026 selama 6 bulan. Itu memang cuma persoalannya adalah program tersebut hanya bisa mengakomodir cuma 20.000 dari 10 juta tadi ya. Peserta ya. 20 saja. Itu pun hanya sarjana baru ya. Fresh graduate. Sedangkan yang udah lama menganggur ya udah. Nah ini dia nih. Ini menjadi problem. Ini benar-benar. Itu dana 3,3 juta. Itu dari siapa ya? Nah, itu dana itu tetap dari pemerintah. Totalnya adalah sekitar 199 miliar ya. Yang disebar di
Pos apa nih? 20 perusahaan ya? 20 ribu. 20 20.000. 22 orang. Masih kalau lihat dari dana anggarannya sekitar 199 miliar tuh kalau menurut saya sih kecil banget ya. Iya kecil. Iya kecil. Dibanding MBG ya. Nah, Balik lagi. maksud saya itu. Oke, berarti memang sebenarnya ya sudah ada program lah ya. Betul, dari sudah pemerintah program. untuk menyerap tenaga kerja yang tadi angkanya betul. cukup besar ya, sangat besar ya, 10 juta per tahun ya, 10 juta. Ada pengangguran baru 10 tahun. Memang sih ada upaya Dan sih. ini terbuka ya. Ya terbuka. Karena ada juga yang pengangguran yang apa istilahnya? Terselubung ya. Selubung. Nah itu beda lagi tuh. Itu udah nggak usah diomongin lagi. Terselubung itu berarti kan mereka ini kan. Itu yang nggak terdata oleh BPS kan, Po? Memang. Iya, intinya karena dia mungkin bantu-bantu kayak gitu. Oh, Jadi iya. atau jam Kerja kerjanya tuh informal kurang. ya. Kerja informal, betul. Informal gitu. biasanya. Formal ya. Memang sih Mas aja segini. Pemerintah sih tahu juga ya bahwa angka itu kecil. Ada upaya katakanlah untuk menambah jumlah para magang ke sini. Ya. Kalau nggak salah sih dari targetnya ada tambahan sekitar 82.000 lagi. Oke. Jadi total itu ada 100.000. Mhm. Apakah gede? Ya gede juga. Ya. Cuman jangan dibandingkan dengan jumlah Pengangguran pengangguran kita atau Jadi- pencari kerja ya. menjadi kerja. Ya. Nah ini memang tetap menjadi pekerjaan rumah nih bagi pemerintah nih. Ini kalau ngomongin soal tenaga kerja nggak boleh senyum ini karena agak miris ya. Agak miris ya. Angkanya tuh besar banget gitu ya. Cukup besar. Cukup besar banget. Juta ya. Betul. Kalau dilihat dari ini ya, Pojum, apa namanya, kaitan dengan ekspansi yang ditahan nih, Pojum, sama pengusaha. Harusnya Ya, tapi kan kaitannya ini nggak malah- inline jadinya Iya, kan. iya nggak Nggak inline. Iya. Karena kan kalau misalnya kita ekspansi, ada divisi-divisi baru yang bisa diisi. Betul. Nah, ini kan di risetnya konten Iya. nggak ada. Nggak ada. Nah, menahan. Nah, ini kira-kira gimana, Pojum? Ngelihatnya dari riset ini 10 juta pengangguran, terus kemudian ada riset dari konten. Ya, artinya ini gini, pengangguran ini kan udah lama sekali tidak Ya. diadres ya, Ya, diperhatikan gitu. Selama ini angka ini juga mungkin dianggap kecil ya, 10 juta itu ya. Dari 200 berapa? Penduduk kita ya berarti. Iya, betul. Nah, dan mungkin trikinya itu seringkali bahwa angka-angka ini lebih karena pengangguran terbuka. Pengangguran yang benar-benar nganggur gitu. Ya betul. Sementara yang harus diadres ini nggak cuma itu loh sebenarnya. Karena ada juga pengangguran yang terselubung tadi karena Betul. dia informal kayak gitu. Nah, ini kalau ditambahin lagi lebih pusing lagi. Lebih besar lagi ya? Lebih besar lagi, lebih Iya, pusing iya. lagi gitu. Nah, moga-moga sih mungkin satu-satu ya. Program maksudnya. Program gitu kan. Tapi ya itu satu hal, dan satu hal lagi yang seharusnya mungkin pemerintah aware bahwa CEO dan para ini tuh harus diyakinkan bahwa Ya. berusaha di sini tuh Safety. safety dan Bisnisnya. menjanjikan Ya. gitu Oke. kan, dan bisa hukum akan tetap ditegakkan gitu Ya. kan. Betul. Nggak, Kepastian jangan- hukum ada lah ya. Betul, jangan sampai nanti tiba-tiba dia udah usaha udah gede tiba-tiba diambil lahannya Nah, itu dia. atau diberhentiin impornya kan. Oke. susah itu kalau kayak Betul. gitu. Atau kontraknya gimana? diberhentikan kalau misalnya di sumber daya lah ya. Betul kayak gitu. Itu Iya. harus ada kepastian yang benar-benar dijamin sama pemerintah supaya yakin. Iya. Betul kan CEO-nya. Artinya memang apa yang tadi diungkapkan sama Pojum Ya. itu harus ada pertama kepastian hukum, Ya, Betul. ya kan? kepastian hukum. Bagaimana mereka berusaha Ya. gitu. Ini menarik nih. Nah, bagaimana Mas Gimana? Markus? Terkait dengan kepastian, Hmm. kepastian. Karena gini, Berarti dia ada yang pasti nih berarti di pemerintahan sekarang. Ada lah ya. karena ada salah satu indeks lagi yang Ah. namanya itu indeks indeks ketidakpastian ekonomi. Waduh. Oke. Oh, ada itu siapa yang ngeluarin? Itu yang ngeluarin itu adalah ini dari namanya itu World Uncertainty Index ya, yang dikeluarkan oleh Federal Reserve Bank of St. Louis. Oke. Nah, ini coba kita justru menarik ini. ternyata Coba cerita itu. Angka indeks ketidakpastian itu Indonesia tuh levelnya udah 1,1. Udah parah itu. 1,1 ntar dulu, ini dari skala berapa dulu? Dari Ceritain jangan dari jangan skala yang nol kecilnya ya. dulu dibilang parah ini. Yang terbaik adalah 0 ya. Oh, oke. Nol. Sedangkan gitu. Nah, ini ternyata angka ini adalah yang terburuk selama beberapa dekade. Nah, Berapa dekade nih ya? beberapa dekade. Jadi yang angka yang terburuk itu terjadi pada tahun
pada saat itu di tahun 19 itu tahun 60-an, bayangkan. Tahun 60-an. Kenapa ya? Oke. Nah, kenapa Terus? ini bisa terjadi? Oke. Ini ternyata bahwa Nanti dulu. Ini risetnya. Ini penting nih. Ini Ya. risetnya itu kan ada beberapa negara yang diriset. Bukan cuma Indonesia kan. betul. Nah, ini kan kita perlu ada ukurannya nih. Kita tuh di Nah. bawah siapa kira-kira? Memang data ini sih memang tidak Nggak disebutkan menyebutkan. ya. Cuma intinya adalah bahwa Indonesia itu yang ini adalah yang terburuk. Nah, Oke. pasti kita pengen tahu dong, kenapa sih kita tuh terburuk? Buruk ini. Nah, ternyata itu lagi-lagi adalah masalah ketidakjelasan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Berganti-ganti. Betul. Oh. Mencela-mencele, Iya. nggak pasti. Nah, ini membuat investor, pebisnis, tadi yang disebutkan oleh Pak Sandi, Iya. wait and see. Wait and Masuk see. akal, Pak. Terus ekspansi bisnis nggak jalan. Karena hitungan pebisnis kan selalu Betul. selalu harus maunya kan mereka Jangka panjang. Jangka panjang. jangka panjang dan bisa diukur. Oke. Kan? Jadi kalau misalnya ada biaya misalnya yang harus dibayarkan, jadi di depan mereka tahu, Ya. kan? Jadi kan mereka tuh selalu berhitung gitu kan. Kalau Ya. misalnya hitungannya tiba-tiba ada yang ngambil, bolehlah ikutan saweran Ya, oke. Iya. masuk di ini untuk bantuin Indonesia. Lah itu kan Oh, ini hitungannya ngomongin Patriot Bond maksudnya? bisa Oke, seperti itu ya. Iya. Tapi kan susah itu nanti kita itunya apa gitu. Oke. Masukan dalam keuangan itu dalam pembukuan itu nanti apa ini Ya, gitu betul. kan. Setuju itu. Betul. Tambahan biaya kan? Tambahan biaya. Nah, Ya. itu gimana responnya Mas Andi? Dikaitkan dengan riset kontan. Oke. Situasi yang ternyata memang ya tidak optimis banget gitu. Ya, memang. Jadi intinya gini ya. Ini sebenarnya masuk ke indeks ekspansi bisnis tadi. Jadi memang Ya. Kuncinya justru di situ iya ya. memang ada kaitannya karena memang yang merosot itu kan sebenarnya Oke. indeks ekspansi bisnis. Hmm. Turun secara kuartalan maupun secara tahunan dan memang melihat bahwa tadi wait and see itu apa sih? Wait and see-nya para CEO atau petinggi perusahaan itu ya tadi wait and see-nya itu tadi melihat soal kepastian bisnis. Karena kan kalau risiko itu menurut pandangan para ekonom Pasti juga ada. ya risiko itu kan bisa diukur. Betul. Yang nggak bisa diukur itu kan uncertainty, Nah, ketidakpastian Ya. gitu. Nah, problemnya di Indonesia ketidakpastian itu lebih tinggi Oke. timbang risiko yang memang bisa diukur. Diukur itu mungkin bisa ya kira-kira nanti kita butuh buffer apa segala macam, dana cadangan dan lain sebagainya itu kan bisa diukur. Nah, sementara ketidakpastian ini nggak jelas. Itu termasuk ketidakpastian politik. Makanya tadi ada dua yang disorot. Nah, ini yang menyebabkan kenapa walaupun secara umum ya Ya. CEO indeks kita itu keyakinan para CEO itu cenderung menguat, Ya. tapi tadi ada hal yang masih mengganjal yaitu ketidakpastian dan butuh kepastian baik itu politik, kemudian ekonomi, kemudian investasi dan ya reformasi bahasa sederhananya mungkin reformasi struktural lah Betul. di tubuh pemerintah. Makanya ini juga yang menjadi concern juga dari para pengamat ya, bahwa gembar-gembor pemerintah bahwa ekonomi di tahun ini bisa lebih baik dari kuartal sebelumnya, yaitu targetnya ada 5,2 ya. Iya. Bahkan tahun 2026 itu ada 5,4. Ini agak Tanyakan. dipertanyakan oleh partai. Karena apa? Indikatornya adalah jelas. Misalnya anggaran belanja pemerintah yang sampai sekarang ini baru 56% loh, bayangin. 56% di bulan Oktober ini. Bulan Oktober Yang baru terserap ya yang baru terserap. dibandingkan 2024 Betul. periode yang sama Berarti kalau nggak ini- salah 70-an ya. Betul. Berarti ini bahwa pemerintah kembali lagi pola lama ya, bahwa semua anggaran itu bakal Di kuartal 4. digrojok Gojok, di ya. akhir-akhirnya nih. Tapi kalau digerojok kayak gitu biasanya kecenderungan ada banyak ini. Nah, itu dia. Oke. Banyak main-main. Berarti ada ya. strategi di grojok di kuartal terakhir Iya. gitu ya. Betul. Ya makanya ada kemungkinan naik jadi 5,2%. Ya harapan kita kan demikian ya. Cuma kan persoalannya adalah tadi yang kita sebut bahwa belanja terserap maksimal kalau kualitasnya bagus nggak masalah. Nggak masalah, betul. Nah kalau problemnya adalah kalau kualitasnya nggak bagus gitu. Karena ini juga contoh ya tadi yang soal penyerapan anggaran MBG. MBG itu baru 27
triliun ya. 27%. Ya betul. Dari total Dari total berapa? 71 triliun. 71 plus tambahan lagi total ada 99 triliun untuk tahun ini ya. Untuk tambahan ya. Tambahannya Iya. ya betul. Oh, oke. Dan itu belum maksimal terserap. Sementara ada banyak beberapa kasus keracunan. Dan ini juga kan sebenarnya kan di warning kan sama Purbaya Menteri Purbaya Iya. bahwa ini harus dipercepat. akan dipotong nanti. Nah itu ancamannya gitu kan. Ancamannya gitu ya. Tapi Tapi dia kan kita diancam nggak balik tahu. lagi. Nggak diancam balik sama Pak Luhut ya. Luhut ya, ya. Tapi kayaknya berani tuh Pak Purbaya, tetap dipotong katanya akhir Oktober. Akhir Oktober sampai ini. akhir tahun ini ya. Hampir akhir tahun gitu. Karena, Karena kalau karena terlalu didukung. lama agak Ya. susah untuk di switch ya. Switch-nya ya. Iya kan? Dan ini kan sebenarnya tadi yang dinanti-nanti oleh para pengusaha, maksudnya kualitas belanja, daya serap. Ini yang kenapa pengusaha itu masih menahan ekspansi bisnisnya. Itu ada kaitannya sama tadi apa namanya belanja pemerintah, ekonomi makro, dan juga ujung-ujungnya nanti daya beli. Karena kalau tadi Mas Markus bilang soal apa namanya angka pengangguran, job seeker-nya juga tinggi 10 jutaan. Nah ini kan juga ini belum menghitung ancaman PHK sampai akhir tahun. Oke, Nah, masih ini- ada berarti ya? Ya Masih ada. masih ada. Potensi masih ada potensi. Dan ini kan ya SPBU betul. Oh iya, termasuk SPBU yang nggak punya BBM itu. Ya, itu kan bagian dari uncertainty. Ini bicara iklim bisnis. Kebijakan lagi ya. Ya, Kebijakan ya, ya. lagi. Kebijakan lagi. Itu lagi-lagi kebijakan. Ya. Betul. Nah, apalagi Mas Andi yang bisa di-share terkait dengan riset dari indeks keyakinan CEO kontan nih? Oke, kalau diukur ya maksudnya dalam setahun itu memang apa namanya? Dalam 2 kuartal terakhir ya dibandingkan kuartal 2 dan kuartal 3 Ya. 2025 ini indeks atau CEO indeks kuartal 4 2025 itu sebenarnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Levelnya lebih tinggi. Kuartal Namun 2, 3 dibanding kuartal 4 ini. ya, Oke. ya kan kalau kuartal 2 itu 3,11 Rendah-rendahnya di Iya. 2, 3 ini ya. 23. Oke. Tapi kan tidak lebih tinggi dari kuartal 1. Kuartal 1 itu 3,26. Ya, betul. Belum lagi di masa awal pemerintahan Pak Prabowo Ya. yang Lebih tinggi lagi. lebih tinggi lagi 3,29 karena kan ekspektasinya baik. Artinya apa? Artinya sebenarnya ini juga Udah mulai turun warning nih ya? bagi pemerintah bahwa sebenarnya keyakinan atau optimisme para CEO dalam memandang bisnis, dalam memandang perekonomian, termasuk politik nasional dalam setahun terakhir ini cenderung turun. Oh. Gitu. Ini sebenarnya catatan yang perlu diperhatikan ya sama pemerintah. Jadi 1 tahun Prabowo Turun. ya? Turun. 20 Indeks keyakinan. Oktober nanti kan 1 tahunnya Ya, 1 tahunnya 20 pemerintahannya. Oktober ya. Dan ini kan kita rilis Oktober ini kan awal Oktober. Nah itu bisa menggambarkan bagaimana 1 tahun pemerintahan Prabowo itu Betul. dilihat dari kacamata Para pebisnis, pebisnis. CEO. Ya, dan CEO itu memandang bahwa keyakinannya cenderung menurun. Cenderung menurun. Betul. Walaupun kalau dilihat dari Udah ada beberapa gebrakan. ada ya. beberapa Ya. gebrakan lah yang dilakukan sama Ya. Pak Prabowo lah Namun ya. rasanya belum cukup karena butuh satu lagi konfirmasi gebrakan ini efektif atau tidak di lapangan. Oke. Itu yang masih ditunggu oleh para CEO. Nah teman-teman menanyakan nggak Pak Mas Markus tentang 1 tahun pemerintahan Prabowo di mata pengusaha? Memang sih kita selama ini memang belum menanyakan ya perihal evaluasi ya pemerintah satu Ya, Prabowo. Cuman dari beberapa jawaban-jawaban yang disampaikan oleh para pebisnis itu memang kecenderungan sama ya. Canda ya? Sama ya? Bahwa mereka tuh yang minta cuma satu sih yang diminta kepastian. Lagi-lagi Ya, kepastian. pasti ya. Kepastian. Jadi gini, kalau misalnya membuat satu regulasi, sudah patuhi itu. Jangan mencela-mencela. Oke. Satu ini ntar ya contohnya gampang sekali lah. Iya. Itu. Seperti apa? Contohnya SPBU swasta. Oke. Itu lagi satu. Terus berikutnya lagi ada beberapa kebijakan-kebijakan yang cepat sekali bergonta-ganti, ya? berubah. Oke. Nah, inilah yang membuat indeks ketidakpastian ekonomi Indonesia itu langsung tinggi sekarang ini. Ini adalah survei yang dilakukan oleh dari para investor. Iya. Karena apa tadi bahwa tadi kebijakan yang mencela-mencela, terus juga katakanlah ada rasa tadi tuh kayaknya gue harus ekspansi nggak ya, ragu-ragu. Ragu-ragu ya. Ragu-ragu. Nah ini juga benar-benar tergambar juga nih Iya. di rilis dari indeks CEO kita. Itu Mas Ajis. Tadi Mas Markus bilang lagi-lagi soal kepastian. Apalagi kira-kira yang membuat pengusaha itu ragu-ragu dalam ekspansi dan akan cepat-cepat melakukan investasi?
Nah itu melakukan investasi ya ya. kira apakah ada apa namanya mungkin kebijakan yang ya istilahnya yang menguntungkan atau seperti apa yang kan kita kan butuh ya pengusaha yang Iya. cepat-cepat investasi supaya daya beli juga naik. Gini, sebenarnya sih mungkin nggak harus cepat-cepat ya, karena Ya. kan kalau itu ininya nggak generik ya, apa namanya, pertimbangannya itu nggak generik gitu Iya, kan, iya. seolah-olah itu kan kayak oh ya jadi gitu kan, di sini itu kan jangan sampai semuanya udah kayak sehari jadi gitu Oke, kan, iya. ya kan. Karena karakter investasi itu bukan kayak begitu Bukan ya. kayak begitu gitu kan. Jadi memang dia harus CEO ini harus mengamati dia yakin benar dengan apa yang dijanjikan atau apa namanya kepastian hukum ini memang benar dilakukan gitu kan. Dan satu lagi mungkin yang mungkin bisa jadi catatan ya ada beberapa mungkin yang apa namanya katakanlah janji Prabowo untuk misalnya untuk efisiensi dan segala macam gitu kan. Nah tapi itu kan ada beberapa yang kok dia ngomongnya begini tapi kok dia nggak efisiensi gitu kan. Kayak gitu-gitu yang kebalikan seperti Dan itu CEO tuh melihat pasti hal-hal kecil seperti itu ya itu pasti melihat. ya menarik ya memang harus sesuai dengan perkataan lah ya kira-kira kalau semuanya efisiensi ya dia juga harus efisiensi ya. Betul. Dari ujung ke ujung gitu ya. Termasuk yang pernah kita bicarakan ya soal gemuknya kabinet Prabowo kan. Betul. Itu dia yang menjadi apa namanya perbincangan di Jadi CEO. apa yang diomongin apa yang harus dilakukan gitu. Nah itu setuju kayak begitu. Nah Mas Andi terakhir nih Mas Andi. Ini sudah terbit. Ya kan. Betul. Terus tentu saja kan konten juga terus mengawal ya di kuartal 4 ini. Itu akan seperti apa nih realisasinya nih pengusaha apakah bisa apa namanya mulai melakukan ekspansi di akhir-akhir atau seperti apa? Oke. Sedikit nyambung ke Mas Markus tadi ya bahwa ada nanti kita juga akan nurunin laporan tentang evaluasi 1 tahun pemerintahan Prabowo tapi nanti di 20 Oktoberan. 20 Oktober itu juga ada nanti kan ya, versi 20 Oktober versi ada headline 1 tahun Prabowo ya? Iya, versi pengusaha terus juga versi ekonom. Oke. Gitu. Nanti ada beberapa hal yang memang kita highlight termasuk program Asta Citanya Prabowo. Nah, berangkat dari tadi soal sebenarnya pengusaha itu maunya apa gitu kan. Sebenarnya sih memang nggak jauh-jauh bahwa memang yang namanya pengusaha pasti kan tujuannya adalah profit oriented ya. Bagaimana dia memandang bahwa ke depan situasi yang sekarang ini bisa menghasilkan profit yang besar. Ketika profitnya itu tinggi berarti kan maksimal untuk apa namanya misalkan menyerap tenaga kerja dan seterusnya. Ya tadi ujung-ujungnya butuh gebrakan yang memang real dari pemerintah mulai dari belanja, pertumbuhan ekonomi, stimulus ekonomi, pengawasan dan juga ada satu hal lagi nih. Ini kadang-kadang kita penegakan hukum juga tuh harus benar-benar serius juga. Jangan tebang pilih. Jangan tebang pilih juga. Gitu. Jangan yang besar-besar doang. Ya intinya adalah benar harus konsisten lah ya. Konsisten ya. Penegakan hukumnya konsisten. Kalau konsisten tentunya pengusaha juga kan senang kan ada kepastian. Oke. Gitu. Jadi kira-kira gitu. Ya, Mas Markus gimana Mas Markus? Di 3 bulan terakhir ini? Ya, setuju juga dengan pendapat Mas Sandi bahwa memang pemerintah tuh perlu lagi-lagi ya konsisten. Oke, ini sudah 3 bulan. Kalau nggak salah pemerintah juga bakal melakukan realokasi anggaran ya. Mana-mana aja yang macet, mana-mana aja yang ini oleh Menteri Purbaya itu bakal dialihkan dan segera digenjot lagi karena apa? Kita harus tetap harus mendorong pemerintah bahwa belanja pemerintah itu harus tetap menjadi salah satu item untuk mendorong ekonomi. Untuk bisa mencapai target 5,2% yang dicanangkan oleh pemerintah. Meskipun beberapa lembaga ekonomi dunia lain itu mendowngrade ya, mendowngrade target ekonomi kita. Cuman kita harus tetap percaya kepada pemerintah dengan segala upaya-upayanya, realokasi anggaran, program-program yang stimulus ekonomi, semuanya itu bisa berjalan, itu bisa meningkatkan laju ekonomi sesuai targetnya pemerintah. Nah, kalau misalnya itu tidak tercapai, ya kita gampang saja. Siapa yang bersalah? Kita tunjuk saja langsung. Siap, mantap. Pojum, gimana Pojum melihat situasi dari 3 bulan ke depan? 3 bulan ke depan kita juga melihat tadi ada riset dari Kontan ya yang sudah keluar. Seperti apa Pojum gambarannya nanti kira-kira 3 bulan ini? Mungkin gini, kalau tadi Sandi cerita tentang dari CEO ya, survei dari CEO ya. Ini kan kalau saya sedikit kalau dilihat di
pelaku bisnis ini kan Pelaku banyak bisnis, ya. ada banyak juga yang dilihat ya selain Betul. mungkin survei atau apa. Tapi ada salah satu mungkin ada cukup banyak pelaku bisnis yang cukup optimis dengan kondisi sebenarnya. Oke. Bisa dilihat dari indeks Oke. IHSG ya. Ini Oh, all, iya. all time high terus gitu kan. Iya. Walaupun ya perusahaan yang naik Oh ya ya, kalau Pojum ngelihat dari sisi itu ya sangat Pasar bagus lah ya. Iya. Pasar ya. Iya. Dari sisi itu iya, cuman mungkin harus dibedah lagi ya. Karena mungkin itu seperti dibilang sama Sandi, beberapa kuartal sebelumnya itu kan sangat tertekan gitu kan. Makanya mungkin karena ada sedikit optimisme di kuartal ini tuh naik terus gitu kan. Mungkin akhir tahun ya kita mungkin bisa melihat IHSG all time high gitu kan. Rekor tertinggi. Tapi harus ada perbaikan-perbaikan. Fundamentalnya harus diperbaiki ya. Iya, harus tetap diperbaiki. Kalau jangan hanya bersandar bahwa semua udah optimis kok gitu kan. Enggak gitu kan. Karena 8.000 ya? Bisa ke 9.000. udah 8.000 lebih. Iya, 8.100 kan. Ya, itu menarik sih. Itu ada satu fenomena yang cukup kontras ya, Pak ya. Mungkin karena investor kan selalu investor saham ya, itu kan selalu melihat ahead gitu ya. Kalau ini kan di sektor real itu kan akan melihat sangat hati-hati. Mungkin mereka sangat optimis, tapi ya kalau optimisme ini tidak diimbangi dengan perbaikan-perbaikan, itu dengan cepat akan berubah. Gitu. Oh iya. Baik. Tapi optimis ya, 5,2%. Ya itu harapan ekspektasi kita lah ya. Harapan kita pertumbuhan ekonomi tercapai 5,2%. Tapi tentu saja daya beli jadi bukan cuma data semu ya. Jadi memang betul-betul IHSG bagus ya, terus kemudian realnya juga sektor real juga bagus gitu ya. Jadi nanti di kuartal terakhir ini benar-benar masyarakat lah ya yang merasakan pertumbuhan ekonomi yang dirancang oleh pemerintah. Baik, Kontaners, kita sudah berbincang dengan Mas Andi, Mas Markus, dan Pojum terkait dengan riset yang Kontan sudah lakukan. Nantikan tayangan kita ya, nanti obrolan-obrolan kita. Mungkin kita akan berjumpa lagi di podcast Insight Konten berikutnya. Dari saya, Aziz Husaini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.